Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Masjid Nurjana. Yes. Lama di sini tapi masih lupa namanya. Okay. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sakit berjumpa kembali muajahah dalam rangka menuntut ilmu, yaitu membahas tafsir Al-Quran dan kita sampai di surat Alam Nashrah. Kemarin surat At-Tin, sekarang Alam Nashrah. Sudah hafal semua insyaallah Alam Nashrah? Ya, ada berapa ayat, Pak? 7 atau 8? 8 ayat, ya. 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak, yang artinya alam nashrah. Alam itu bukankah, nashrah melapangkan, ya. Jadi kami melapangkan. Bukankah kami telah melapangkan laka sadrak, untukmu dadamu. Ya. Untukmu di sini tentunya kamunya itu adalah kata ganti untuk Nabi Muhammad. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama ini mengajak bicara kepada Nabi Muhammad. Ya, alam nashrah laka. Ya, untukmu. Ya, munya di sini kamu adalah Nabi Muhammad. Bukan kita, tapi Nabi Muhammad. Ya. Apa tafsirnya? Ya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat yang pertama ini, ya, beliau berkata, yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulih. Jadi pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka, ya, Allah memberikan nikmat kepada beliau. Ya. Jadi Allah mengatakan, ya, firman-Nya di ayat pertama ini kepada Rasulullah itu Allah ingin mengingatkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada beliau. Ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Itu artinya, ya, bukankah kami telah memberikan nikmat kepadamu berupa lapang dada? Ya. Jadi Allah berbicara kepada nabinya
untuk ya dalam rangka berbicara tentang nikmat. Ya, ini salah satu nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, yaitu dengan dilapangkannya dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa artinya dilapangkan dadanya itu? Ya. Ai nuwassi'uhu li syara'i'id din wa da'wati ila Allah. Dilapangkan dada artinya dadanya Rasulullah SAW itu dilapangkan untuk menerima syariat-syariat agama Islam. Ya, untuk menerima syariat-syariat agama Islam. Wa da'wati ilaihi, wa da'wati ilaihi, wa da'watu ilaihi. Dan juga dada Nabi Muhammad SAW dilapangkan supaya berdakwah kepada ajaran agama Islam. Ya. Kemudian wal ittisafi bi makarimil akhlaq. Dan nadanya Nabi Muhammad SAW dilapangkan untuk menerima akhlakul karimah. Ini termasuk dari makna dilapangkan dadanya. Wal iqbali 'alal akhirah. Dan maknanya juga adalah supaya Nabi Muhammad SAW itu selalu memikirkan tentang akhirat, tidak tentang dunia. Dan juga maknanya dari dilapangkan dada adalah wa tashilul khairat, dimudahkan jalan-jalan kebaikan. Jadi ini termasuk dari makna-makna dilapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran syariat agama Islam. Kemudian berdakwah, mengajak manusia. Nabi itu paling sabar dalam mengajak manusia ke jalan yang benar, ke ajaran Islam. Itu menunjukkan apa? Kelapangan dadanya. Nabi dibenci, dihina, bahkan mau dibunuh, dilempari batu. Kalau nggak dadanya lebar, luas, ya, kalau nggak jembar hati ini, itu Nabi udah berat, udah menyerah, pasti menyerah. Kita, ya, hanya dengan sedikit ucapan saja sudah mungkin dalam berdakwah, terus ada yang menolak misalnya, kita langsung ngedon, Pak. Semangatnya langsung turun dalam berdakwah. Itu baru satu orang. Nabi seluruh kaumnya, bahkan seluruh negerinya mengusir beliau. Negeri dari kelahirannya, dikeluarkan dari negeri kelahirannya, dari Mekah. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Itu kalau nggak dadanya telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sudah angkat tangan. Berat. Tanggung jawab menjadi seorang nabi itu berat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan. Ini kenikmatan dari Allah. Allah bicara kepada nabinya, Allah Ta'ala berbicara kepada nabinya, menyebutkan salah satu nikmatnya ya, kepada nabinya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu ya dadamu? Artinya diberikan syariat-syariat Islam. Tanggung jawabnya berat. Suruh berdakwah, diminta berdakwah, ya diperintahkan berdakwah. Berat. Kalau enggak hatinya lapang, Nabi enggak akan kuat. Dan juga memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Beliau ketika diejek,
ketika dicela, ketika diolok-olok, Allah perintahkan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Ini termasuk akhlak Nabi. Kalau hatinya enggak lapang, susah yang seperti ini, Pak. Susah. Orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, itu hatinya lapang banget. Bisa menerima ya celaan orang lain kepada kita. Subhanallah. Kemudian falam yakun dayyiqan haraja. Dan Nabi itu ya dadanya tidak sempit. Ya, dadanya sempit itu apa? Isinya hanya benci, dendam. Ya. Kemudian apa? Tidak senang dengan orang lain, hasad. Tidak seperti itu. Nabi hatinya luas, menerima semuanya. Makanya banyak orang yang melihat Nabi pertama kali langsung senang. Hatinya luas. Tidak ada sedikit pun kebencian. Ya. Rasulullah SAW itu ketika harga dirinya itu diinjak-injak, beliau tidak marah. Kapan beliau marah? Beliau marah ketika haknya Allah diinjak-injak. Ketika agama yang dipermainkan. Ketika syariat Islam yang dihina, beliau baru marah. Tapi kalau dirinya ya yang berhubungan dengan kepribadiannya tidak masalah. Ya, tidak ada orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ada hati di dalam hatinya sekecil apapun dari bentuk rasa marah, benci, dendam, tidak ada. Hatinya Rasulullah SAW lapang, memaafkan, bahkan menganjurkan sahabatnya untuk memaafkan. Diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Subhanallah. Ya. La yakadu yanqadul khair wa la takadu tajiduhu munbasita. Bahkan dalam keseharian Rasulullah SAW, hati beliau itu selalu ingin berbuat baik. Gak ada pengen yang jelek, gak ada. Berpikiran buruk tidak ada. Suudzon sama saudaranya sendiri, sama kaum muslim tidak ada. Yang di dalam hatinya itu kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Pikirannya selalu kebaikan. Bagaimana saya bisa melakukan kebaikan terus? Hati beliau lapang. Wala takadu tajiduhu munbasitan. Dan hati beliau itu selalu menerima ya, dari semua orang yang tidak suka dengan beliau. Terima aja. Dimaafkan. Diperlakukan dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang artinya adalah dan kami telah meletakkan ya darimu wizrak, dosa-dosa. Wizrak itu artinya dosa-dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika beliau sholat malam ya sampai bengkak. Ya, bengkak kakinya. Kemudian istri beliau ya Aisyah radhiyallahu anha
merasa kasihan pada Nabi Muhammad SAW. Saking lamanya sholatnya, kakinya bengkak. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu dari awal sampai akhir? Diampuni dosa Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, sampai beliau. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Aisyah, wahai Aisyah, ya, masa tidak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Artinya Rasulullah SAW karena dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Cara syukur beliau adalah dengan memperbanyak ibadah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Yang mana ya, anqadha itu artinya telah membuat berat. Anqadha, athqala. Ya, membuat berat. Apa yang membuat berat itu? Dosa. Jadi pada ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala telah menghapuskan dosa-dosa Rasulullah SAW, dan ayat yang ketiga dosa-dosa tersebut itu telah memperberat dhahrak, punggungmu. Ya. Kama qala ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghapus dosa-dosa Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya dalam surat ya Al-Fath ayat kedua. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosamu dari yang lalu dan apa yang akan datang. Wa rafa'na laka dzikrak. Ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan kami telah meninggikan derajatmu. Ya, kami telah meninggikan derajatmu. Apa maknanya ini? Ya, maknanya adalah a'laina qadraka wa ja'alna laka tsana al-hasan al-'ali. Kami telah mengangkat derajatmu dan juga kami telah memujimu dengan pujian yang tinggi. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi. Yang mana tidak ada satupun makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi Rasulullah SAW. Jadi tidak ada manusia yang melebihi Rasulullah SAW. Ashraful anbiya'i wal mursalin. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Tidak ada yang melebihi Rasulullah SAW. Kemudian fala yadhkurullaha illa dzikran ma'ahu rasul. Fala yudhkarullahu illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pujian Allah yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap kali disebutkan nama Allah, pasti setelahnya disebutkan nama Rasulullah. Contohnya syahadat. Ya, syahadat. Syahadat itu bunyinya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi nama Allah ketika disebut, setelahnya disebutkan nama Nabi Muhammad.
Jadi digandengkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang paling tinggi. Pujian yang paling tinggi. Selalu namanya Nabi Muhammad SAW digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Makhluk Rasulullah SAW itu makhluk manusia, tapi digandengkan dengan Sang Khalik namanya. Subhanallah. Paling tinggi pujiannya. Tidak ada nabi yang disebutkan namanya setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam syahadat kita bersaksi. Ya. Kemudian dalam contoh yang lain, ya, ketika azan ada syahadatnya. 5 waktu kita mendengar nama Allah, nama Rasulullah disebutkan. Ini bentuk apa? Pujian tertinggi Allah kepada Rasulnya, yang mana nama Rasulullah SAW selalu disebut setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sini ada itu, ya, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya, tiang-tiang ini tulisannya Allah Muhammad. Ini bentuk dari Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya Rasulullah SAW dan memuji dengan pujian yang paling tinggi. Apa itu bentuk pujian yang paling tinggi? Disebutkan namanya dengan Allah, digandengkan. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Subhanallah, makhluk manusia. Ya, manusia yang namanya digandengkan dengan Allah Rabbul Alamin, Nabi kita Muhammad SAW. Azim ini, Pak. Besar. Kama fid dukhuli fil Islam wa fil adhan wal iqamah wal khutab, sebagaimana contohnya, ya, ketika syahadat, kemudian ketika azan, itu selalu disebutkan Allah Rasulullah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi ikon Islam. Nabi yang selalu dipuji setiap waktu. Setiap waktu dari zaman dahulu sampai sekarang. Disebutkan terus, tidak terputus. Dan ini dari dulu sampai sekarang ada. 5 waktu dalam sehari. Dan juga dalam iqamah, qomat. Sebutkan. Wa fil khutab, dalam khutbah-khutbah. Seluruh dunia ini ada khutbah Jumat, khutbah nikah, ya, khutbah, ceramah dan lain sebagainya. Ya, bahkan dalam pertemuan-pertemuan RT, muqaddimahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Nama Rasulullah SAW selalu disebutkan, digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini bentuk pujian yang tinggi, selalu disebutkan, digandengkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlali wat ta'dhim ma laysa li ahadin ghairu. Dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terukir di dalam hati-hati pengikutnya yang tidak ada, ya, hal yang seperti ini selain Nabi Muhammad SAW. Kita boleh mencintai orang tua kita boleh mencintai istri, anak, idola kita, tapi yang di hati kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada yang lain. Semua orang, bahkan kita semua dari zaman dahulu sampai sekarang, siapa yang pengen kita lihat? Siapa yang rindu pengen kita lihat? Siapa? Nabi Muhammad. Kita pengen tahu, kita sering mendengar ceritanya, akhlaknya, kemuliaan hatinya, sifat-sifat beliau yang mulia. Kita pengen tahu orang bagaimana, sosok aslinya itu seperti apa.
Makanya kalau ditanya orang yang paling ya, pengen kita jumpai siapa? Rasulullah SAW. Jadi nama Nabi Muhammad itu terukir, terpatri dalam relung hati yang paling dalam. Di hatinya pengikutnya. Bahkan, ini saya sedikit cerita nih. Orang kafir itu mengagumi Nabi Muhammad. Orang yang nggak beriman dengan Nabi itu mengagumi Nabi Muhammad. Kalau panjenengan ya cari di Google siapakah orang yang paling berpengaruh dan paling hebat, nomor 1 Nabi Muhammad. Yang bikin itu siapa? Orang kafir. Ditulis mereka nomor 1, nomor 2 sampai 100 itu. Siapa nomor 1? Nabi Muhammad. Dengan kemuliaan akhlaknya, kelapangan hatinya, beliau bisa merubah dunia ini dalam waktu yang singkat. 23 tahun beliau berdakwah. Tapi Islam menyebar dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ada syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kafir pun mengagumi. Nah, kalau ada orang Islam yang benci dengan Nabi Muhammad, waliyadzubillah, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Atau bahkan membenci syariatnya Nabi Muhammad. Gak suka saya dengan syariatnya Nabi yang ini loh. Kamu cinta Nabi enggak? Cintamu pada Nabi gimana? Misalnya saya contohkan ini. Ada orang yang kalau di sini insya Allah ada, di luar sana. Ya. Nabi Muhammad SAW istrinya banyak. Nah ini yang paling sering disinggung ya, sama orang-orang yang feminis, kaum feminis itu. Nabi Muhammad SAW istrinya banyak. Dan ini pernah dijadikan bahan hujatan oleh orang-orang kafir barat sana, membuat karikatur, ya, gambaran yang tidak senonoh pada Nabi Muhammad SAW, bikin kartun, ya, Nabi dengan istrinya yang banyak. Ini adalah syariat Islam. Ya. Jangan sampai kita benci. Katakan kita belum mampu, tapi nggak boleh membenci syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada sedikit pun di hati kita membenci syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita nggak mampu, ya, dan belum bisa, katakan saya belum bisa. Terus jangan membenci. Ya, ini ada syariatnya dalam Islam, sudah kita imani itu. Tapi jangan sampai kita benci, wah itu kita nggak suka segala macam. Jangan. Katakan saya belum bisa melakukan itu. Tapi ada dalam syariat Islam, sudah selesai. Saya belum mampu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ada orang yang membenci Nabi. Tidak ada. Seorang yang benci, benar-benar benci Nabi itu tidak ada. Kalau dia mau jujur, mau adil dalam bersikap, tidak fanatik, ya, pasti, walaupun orang kafir. Kalau baca sejarahnya dengan benar, pasti, ya, pasti akan suka dengan Nabi. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW sehingga diterima oleh semua kalangan.
Semua perbuatan Nabi diterima oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika Nabi sebelum menjadi Nabi, terjadi konflik di tengah-tengah kaum atau suku Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad. Konflik antar suku. Apa problemnya? Itu peletakan Hajar Aswad. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Suku ini mengatakan saya yang lebih berhak. Suku itu tidak, saya yang lebih berhak. Saya yang lebih berhak. Solusinya apa? Mereka datangi Nabi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad, padahal ketika itu Nabi Muhammad SAW belum menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena mereka menerima Nabi Muhammad, akhlaknya, kejujurannya, semua menerima akhlaknya Nabi Muhammad, kebaikannya diterima sama kaum. Jadi dari segi akhlak, karakter, sifat, segala macam, semuanya menerima Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi menentukan bahwa setiap pemimpin dari kabilah-kabilah itu memegang daripada kain yang diletakkan di atasnya batu Hajar Aswad. Jadi kalau kita mau membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang menolak Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang benci. Orang yang benci itu karena fanatik dengan agamanya mungkin dan lain sebagainya. Kalau dia mau insaf, mau jujur, mau adil, Nabi Muhammad nggak bisa dibenci dari segi manapun, dari sudut manapun, nggak ada yang bisa benci Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian walahu fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlal wat ta'dhim ma laysa li ahadin ghair. Jadi Nabi SAW sangat dicintai oleh pengikutnya, ta'zim semua, mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ini pertama. Urutan pengagungan, cinta yang paling besar adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Rasulullah SAW. Fajazahullahu an ummatihi afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW itu dengan pahala yang besar yang telah beliau sebagaimana yang telah beliau berikan kepada umatnya dari kebaikan yang banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi di ayat ke-6, setelah kesulitan ada kemudahan. Diulangi 2 kali ayat. Kayak gini masih ada yang belum yakin. Allah sudah firmankan 2 kali pada inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali, ditekankan lagi, dikuatkan dengan penguat inna. Tapi masih ada yang yakin, susah terus hidupnya segala macam. Allah Subhanahu wa taala sudah mengulangi 2 kali. Setelah kesusahan ada kemudahan 2 kali. Ini harus kita yakini, harusnya meresap ini. Kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala setelah kesusahan ada kemudahan. Maknanya ini adalah kabar gembira sebenarnya. Bagi yang sedang tertimpa kesusahan. Bisyaratun 'azimah, kabar gembira yang besar. Annahu kullama wujida 'usrin wa su'ubah fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Barang siapa, siapapun orangnya yang sedang mendapat
mendapatkan kesusahan, maka kemudahan itu menggandengnya. Jadi jangan berpikir susah ini sendiri, Pak. Tidak, susah itu selalu bergandengan. Tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan dengan kemudahan. Ya, ibarat orang yang memiliki kanan, kiri, itu selalu ada. Ya. Min, plus, mesti ada. Susah, mudah. Itu bergandengan terus. Ya, bergandengan terus. Terus ada yang bilang seperti Ustaz, saya susah dari kecil sampai sekarang susah terus. Gimana? Mana kemudahannya? Ya bisa jadi di akhirat kemudahannya yang lebih lama, lebih langgeng, lebih awet, lebih enak. Di dunia hanya sebentar. Ya. Jadi sabar aja. Kalau ada kesusahan pasti ada kemudahan. Yakin saya sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta law dakhala al-usru juhra dhabbin la dakhala alaihi al-usru fa akhrajah. Ya, sampai ya saking dekatnya kemudahan dan kesusahan ini selalu bergandengan kayak orang kembar gitu, selalu bersamaan. Kalau seandainya ya si kesusahan itu berjalan sendiri memasuki sebuah liang, ular misalnya atau tikus masuk sendiri gitu, pasti temannya ya kembarannya itu akan mendatangi kesusahan itu. Jadi kemudahannya pasti akan menghampiri kesusahan tersebut. Tidak boleh berjalan sendiri. Ini pasti berjalan berbarengan. Kesusahan, kemudahan terus bergandengan terus. Jadi ini adalah kabar gembira. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, wa innal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya jalan keluar itu datang setelah kesusahan. Dan ya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Kemudian makna atau arti dari al-usr ya kesusahan di dua ayat ini. Kenapa Allah sampai ulang dua kali? Kenapa? Ya dulu ala annahu wahid. Diulangi dua kali itu tidak membedakan maknanya. Jadi itu hanya barang satu, ya satu barang yang diulangi lagi. Artinya tidak ada dua kesusahan. Ya, kesusahannya hanya satu, cuman diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, tapi maknanya hanya satu kesusahan. Wa tankirul yusr, dan juga ini ya perlu dipahami. Kalau di depannya atau ada yang megang Al-Qur'an coba dilihat atau nanti setelah ini dilihat surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Perhatikan di lafaz al-usr dan yusr. Ya, al-usru dan yusra. Al-usru di situ Allah Subhanahu wa taala pakai alif lam. Al-usru. Coba ada yang baca Al-Qur'an tidak? Bisa dilihat, dicek. Fa inna ma'al usri, ma'al al itu berarti ada alif lamnya. Nah, fungsinya alif lam di situ menunjukkan bahwa kesusahan cuma satu. Tapi lafaz yusr yang artinya kemudahan itu nggak ada alif lamnya. Nggak ada alif lamnya. Yusra. Yusra nggak ada, al yusra nggak ada. Tapi yusra. Nah, ini dalam bahasa Arab berbeda maknanya. Yang pertama itu ma'rifah, yang kedua nakirah. Ma'rifah menunjukkan benda yang sudah jelas. Misalnya saya katakan buku, ini sudah jelas atau tidak? Tidak. Buku seluruh dunia ini ada buku. Yang mana nggak tahu. Tapi kalau kita katakan ya
buku ini, berarti buku ini. Sudah jelas barangnya yang ini. Buku yang mana? Yang ini saya tunjuk. Ya. Jadi kalau misalkan saya katakan usrun, kesusahan itu masih umum. Ya, katanya masih umum maknanya. Semua kesusahan. Tapi kalau dikatakan al-usru, kesusahan ini cuma satu kesusahan. Beda dengan yusrun, kemudahan, tidak ada alnya. Jadi maknanya global. Kemudahan-kemudahan yang banyak. Banyak jenisnya. Ya. Jadi artinya apa? Di sini rahasia. Nah, ini faedah dari belajar tafsir. Kita lebih luas memahami Al-Quran. Kenapa? Ya, kita lebih yakin lagi. Menambahkan keyakinan bahwa al-usru itu maknanya satu kesusahan. Satu kesusahan. Kemudian Allah jadikan yusrun, kata yusrun itu tidak ada alif lamnya, itu menunjukkan global. Jadi kemudahan yang banyak. Jadi satu kesusahan ya dibarengi dengan kemudahan yang banyak. Bukan cuma satu kemudahan loh. Kemudahan yang banyak. Ya, kemudahan yang banyak. Falan yagliba usrun yusrain. Maka dalam ayat ini ya hakikatnya cuma ada satu kesusahan dan ada dua kemudahan. Ayat kelima Allah sebutkan satu kesusahan, satu kemudahan. Ayat keenam Allah sebutkan satu kesusahan, itu bukan makna yang berbeda, itu cuma pengulangan kata dari ayat sebelumnya. Karena pakai alif lam tadi. Jadi masih tetap satu nih kesusahannya. Dan Allah sebutkan satu lagi kemudahan. Jadi ada dua kemudahan dibanding dengan satu kesusahan. Tidak mungkin satu mengalahkan yang dua. Ya, jadi yakin saja. Nanti masih ada yang mikir, lah kalau satunya ini besar Ustaz, yang duanya kecil, itu yakinnya kurang berarti sama Allah SWT. Ya, yakin saja ada dua kemudahan dan dua kemudahan bentuknya global, bisa besar banget, ya bisa sesuai dengan kesusahannya. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.